Sahabat Suara Tapian, saya beruntung berjumpa dengan anak muda Samosir. Dia seorang atlet silat dan juga seorang pengacara, namanya Mangisal Sagala, lahir di Monandolok di Kabupaten Samosir. Anak muda ini sudah berkeluarga, tapi banyak hal-hal yang harus kita gali dari pengalaman dia sebagai seorang atlet dan pengacara. Saya akan tanya karena ternyata banyak hal yang dia ceritakan waktu kami sebelum wawancara ini tentang silat yang dia geluti. Horas Lai Mangisal. Horas Lego. Terima kasih nih kesempatan untuk kami Suara Tapian. Lai, perguruan apa yang Lai sandang? Ini apa, seragam silat ya? Iya betul. Tolong cerita, silat apa? Ya, kalau saya dari perguruan pencak silat Teratai Suci Samosir, penempatnya di Samosir, tepatnya di Pintu Sona, depan SMA Negeri 1 Pengururan. Begitu. Sejak kapan Lai bergabung di silat ini? Baik, saya bergabung di pencak silat Teratai Suci Indonesia sejak kelas 1 SMA, tepatnya itu tahun 2011 lah. Umur Lai kan 26 tahun, berarti sudah puluhan tahun juga ya? Dari kelas 1 SMA, berarti sejak 2011 Iya. sampai detik ini 2023, berarti sekitar ada 12 tahun. 12 tahun. Tetap saya berlatih. Berarti mumpuni dan Iya, mengumpul semua gerakan-gerakan bela diri termasuk MMA, Mixed Martial Arts, bela diri campuran. Begitu. perguruan Teratai Putih, Teratai Suci. Teratai Suci. Ceritakan apa itu Teratai Suci? Perguruan pencak silat Teratai Suci ini Iya. awalnya itu berdiri di Kabanjahe. Oke. Awalnya berdiri di Kabanjahe tahun 1985. Nah, sebetulnya itu sejarahnya itu panjang. Iya. Cuman akhirnya pada tahun 1988 berdirilah perguruan pencak silat Teratai Suci Indonesia di Samosir. Karo, di Kabanjahe Karo. Karo, Oke. yang diketuai oleh Bapak Lembai Tarigan. Oh. Akhirnya dibuka cabang di Samosir. Beliau itu karena pegawai negeri di Samosir atau memang guru apa ceritanya? Kemudian buka cabang di Samosir. Iya. Kebetulan pelatih saya, guru besar saya itu namanya Dr. Andus Parman Sinurat. Iya. Nah, beliau juga seorang pengajar di salah satu sekolah swasta namanya SMP Budi Mulia Pangururan. Oh, Katolik gitu. Katolik, ya. Lai lulus dari situ? Kalau SMP saya di kampung saya di Bonandolok, SMP Negeri 1 Atak Bonandolok. Lalu SMA? Kalau SMA di SMA Negeri 1 Pangururan. Tadi kan kelas 1 SMA baru mulai melatih silat ini. Mulai menggeluti silat. Karena kenal dengan gurunya, apa ada yang ngajak atau orang tua yang minta? Oh, kebetulan di kampung saya rata-rata dari Anggota dari anggota pencak silat Teratai Suci banyak dari kampung saya. Nah, akhirnya itu jadi motivator, jadi motivasi bagi saya. Oh, saya harus bisa masuk ketika saya sudah SMA, saya harus masuk bela diri silat begitu. Kami dengar juga Lai sampai juga punya jurus sendiri, punya kemampuan kreatif sendiri, ya. membuat jurus. Apa itu? Bisa cerita Lai? Jurus yang lain? Jurus ciptaan sendiri itu saya kemukakan di dunia persilatan ini sejak saya di Batam. Itu jurus pertama saya. Jurus pertama saya di Batam di pantai Eliora Beach. Begitu lulus dari SMA langsung ke Batam ya? Langsung ke Batam. Saya langsung ke Batam. Tahun berapa itu? Tahun 2013 sekitar bulan-bulan September tepatnya. Nah, di situ saya sudah mulai berpikir bagaimana kira-kira untuk menciptakan, kreasikan sebuah ciptaan seni gerak, seni bela diri dan spiritual di aspek itu saya harus bisa ciptakan menjadi suatu gerakan yang indah di bidang seni pencak silat. Nah, dari situ saya mulai berkreasi di Batam ada satu jurus saya ciptakan. Kemudian saya pulang kampung ke Samosir, ke Bonandolok, tepatnya di sekolah saya SMP Negeri 1 Atak Bonandolok. Saya bermain di situ, saya tiba-tiba muncul kreasi itu. Nah, pemikiran itu, gagasan ide itu tiba-tiba muncul ketika pada saat itu kita sedang bermain voli dengan teman-teman sesama anak rantau pulang kampung begitu kan.
Jadi sehabis main volley Ya. timbul ide gagasan itu. Saya harus ciptakan silat ini. Tiba-tiba ada yang menggerakkan. Coba, saya langsung panggil teman saya. Coba bro, videokan saya. Gitu. Videokan. Saya berdoa. Kemudian saya mulai dengan ikhlas, dengan tulus menggerakkan badan saya, menggerakkan anggota tubuh saya, sehingga dia sebenarnya bergerak secara otomatis. Jadi ide gagasan dari Fikar itu turun dan terwujud nyata secara teratur, secara baik begitu. Jadi begitu juga dengan gerakan-gerakan selanjutnya ada di Taman Mini juga ada satu. Saya ciptakan di situ gerakan. Waktu ke Taman Mini dalam rangka apa? Main-main jalan-jalan ke situ. Oke. Kebetulan di saat itu ada kosong. Terilham. Lokasi kosong nih. Iya. Hari-hari biasa. Tepatnya kalau nggak salah hari Jumat. Kosong. Saya naik ke panggung itu. Kan ada panggung untuk tempat latihan begitu kosong. Saya naik, saya berdoa. Tiba-tiba ide itu muncul. Harus ciptakan. Akhirnya jurus itu tercipta dengan gerakan-gerakan yang indah dan durasinya itu yang lumayan panjang. Oke. Dan kemudian gerakan ciptaan-ciptaan selanjutnya juga di Lampung. Ada yang terakhir di Lampung saya ciptakan. Jadi kalau di Lampung kapan dari Lampung? Saya dari Lampung kan tadi merantau ke Batam. Iya. Lalu jadi atlet apa dalam pertandingan ke Lampung apa? Bukan. Kalau dari Lampung itu setelah menikah barusan. Oke, Iya, baik. setelah menikah dari Lampung. Lahir di Lampung istri? Istri lahir di Tarutung. Oh. Di Tarutung. Oke. Kenapa ke Lampung? Karena istri kan PNS kan. Oh, baik. Jadi ditempatkan di sana. Jadi sekali sebulan saya pulang. Oke. Pas saya pulang, saya main-main ke sekolahnya. Makanya tempat video terakhir itu posisinya kan di sekolah SD Labuan Dalam namanya gitu kan. Jadi tepat di situ saya diajak main-main, latihan di situ. Tiba-tiba awalnya itu niat itu hanya untuk latihan saja. Tapi tiba-tiba ada waktu berpikir, timbul lagi gagasan ide pemikiran itu harus jadi ciptaan selanjutnya. Akhirnya terwujud ciptaan itu setelah jurus terakhir itu. Teratai Suci ini kan satu perguruan silat. Iya. Apa beda silat yang digeluti ini dengan misalnya kita di orang Batak punya Mossad itu? Sebenarnya secara budaya sih ada bedanya, dari gerakan juga ada bedanya. Karena kalau Mossad Batak itu kan sudah dikenal masyarakat sejak nenek moyang kita dulu. Iya. Memang Mossad itu kan bela diri memang untuk membela diri. Iya. Sebenarnya bukan untuk dipertontonkan sebenarnya. Kalau kita untuk bela diri silat seperti sekarang ini kan nasional kan bisa bela diri, bisa untuk olahraga atau berprestasi, untuk dipertontonkan lah. Itu bedanya. Kalau Mossad sejati itu kan sifatnya itu free part. Bukan komersil. Sebenarnya sejatinya begitu. Jadi kalau mengisal ini kalau disebut tingkatan atau sabut apa sekarang di silatnya? Kalau untuk tingkatan sabuk, untuk saat ini saya sudah dapat sabuk hitam. Sudah sabuk hitam. Itu artinya sudah bisa jadi guru juga? Sudah bisa level pelatih dah. Sudah bisa lah. Dapat lisensi pelatih sudah bisa lah. Sebelum kita wawancara ini kan sempat juga saya lihat di media sosialnya terutama Facebook, Anda banyak latihan juga. Menggunakan siku ini memukul batako, kelapa. Bisa nggak praktekkan untuk kami, untuk penonton kita Suara Tepian? Lai kan mampu katanya untuk bahkan kepala tadi dimampatkan ya. Betul. Pakai kepala untuk memecahkan hebel yang ukurannya 10 cm tebalnya. Bisa saya pakai kepala untuk memecahkan. Bisa diperhatikan? Bisa. Perhatikan ini. Benar enggak Mangisal Sagala itu benar-benar di hadapan kita memang betul, bukan rekayasa dan kita saksikan sendiri begitu. Ya, ini bukan rekayasa atau dari tukang-tukang asli dari gudangnya ya. Langsung saja. Silakan, atau digeser. Iya.
jangan mengganggu. Ini berapa tebal nilai? Ini berapa tebal ini? 10 senti. Ya. Tapi saya lihat bukan hanya kekuatan fisik saya, kekuatan Spiritual ya. dari dalam ya. Dari dalam ya, ada sedikit lah. Sampai begitu mampu mematahkan, bisa duduk lagi. Oh ya, makasih. Bisa duduk lagi. Ini dilatih berulang-ulang ya. Iya, berulang dari dulu memang ya, kita setiap menekan sabuk kita selalu dihadirkan dengan latihan-latihan fisik seperti ini. Tadi Lai Mangisal kan gunakan kepala. Iya, betul. Saya dengar juga kalau tangan bisa juga mematahkan batu bata 10 cm, berarti 20 cm ini 20 cm dengan tangan begitu. Bisa dipraktekkan, Lai? Bisa. Kita akan saksikan. Ini aduh. Pas satu ya? Iya. Itu kekuatan tenaga dalam ya? Iya. Oke, ini luar biasa ini. Justru yang di bawah itu pecah. Iya, betul. Ini juga sesuatu yang Goyang juga ini. Iya. Enggak rata dia atasnya. oh, soal tadi kekuatan dalam tadi. Iya. Apa yang diajarkan guru Anda tentang misalnya menguasai diri, mengendalikan diri, karena orang-orang yang sudah mumpuni di bidang ini biasanya kan kemampuan itunya mengendalikan dirinya harus dimiliki juga begitu. Betul. Itu sesungguhnya itu karena seorang pesilat sejati memang harus mampu mengendalikan emosi pada hakikatnya, pada sejatinya. Karena tidak mungkin dia disebut pesilat sejati kalau dia masih suka cari musuh. Karena bagi kami pesilat tidak ada namanya cari musuh, tapi cari kawan sebanyak-banyaknya. Itulah filosofi pesilat sesungguhnya. Kan tujuan silat sebenarnya itu untuk membela diri, bukan untuk mencari lawan, bukan juga untuk menyakiti lawan. Karena itu filosofi. Karena kita itu, makanya ada filosofi di silat itu, ada gerakan nama itu kuda-kuda dengan tangan terbuka. Kuda-kuda dengan tangan terbuka artinya itu sebenarnya itu kita dengan lapang dada ketika kita itu menghadapi musuh, bukan kita layani, tapi kita kalau bisa kita hindarkan, kita jauhi. Ada ungkapan filosofi Batak menyebut moloro udan naso hasaungan gitu. Ya. Itu filosofinya kalau sudah ada kenyataan yang tidak bisa kita kendalikan ya itu harus terpaksa, itu dalam keadaan yang memaksa. Secara hukum pun di situ opermak ya, bilang memaksa, kita harus terpaksa melakukan pembelaan diri. Memang itu sesuatu keadaan peristiwa yang tidak bisa kita hindari, kita jauhi. Harus memang pantang mundur lah. Membela diri Karena musuh tidak pernah dicari. Tapi kalau musuh datang, kita harus ribatkan ya istilahnya. Bahasa Medannya riba. Kan? Nanti saya akan tanya soal Anda jadi pengacara. Tapi ini menarik ini. Kan tadi dari kelas 1 SMA latihan dan guru melatih terus, bahkan ternyata sekarang sudah sabuk hitam ya. Iya. Wah, hebat. Di Batam kemudian juga saya dengar jadi atlet di Batam. Ceritakan itu. Sempat mengikuti kegiatan di organisasi BEPSI namanya, Batam Fighter Club di Batam. Itu termasuk salah satu klub bela diri MMA yang
top juga, terkenal Kalau juga. nggak salah JK Saragi juga dari situ. Iya, waktu itu dia berasal dari situ juga, dari FC juga. Jadi Lai JK Saragi ini sebenarnya itu diorbitkan dari Batam Fighter Club juga. Bahkan sempat kita juga bertemu sama-sama latihan waktu di Batam Fighter Club pada tahun 2015 kalau tidak Jadi salah. percaya diri dong kalau JK Saragi sekarang diumbar di mana-mana. Iya. Dengan Mang Isal lah bisa aja gitu kan. Iya, betul. Berhadapan dengan dia ya. Lalu kemudian ke Batam, lalu ke Jakarta. Lalu ke Jakarta. Jadi pengacara. Jadi pengacara. Karena saya dulu kuliah kan di Batam, ya Oke. kan. Saya kuliah di Batam, saya menuntaskan kuliah saya juga di Batam. Dan Kemudian pendidikan profesi di Batam juga? advokat dan ujian lulus profesor advokat juga dari Peradi, Juniper Girsang. Saya juga dari Batam juga. Dari Batam. Habis itu saya ke Jakarta pada bulan 8 tahun 2020. Berarti baru jalan 3 tahun di Jakarta ya? 3 tahun saya di Jakarta ya. Sebagai pengacara, ini kan pengacara yang juga punya kemampuan di silat begitu. Pengacara ini kan rentan dengan kekerasan. Betul, ya. Karena menghadapi orang yang berperkara gitu. Apa ya pengalaman dari Lai Manggisal sebagai pengacara misalnya waktu menghadapi polisi atau di sidang begitu, waktu sidang perkara, kira-kira bisa cerita pentingnya kemampuan membela diri itu. Betul. Dari segi positifnya sebenarnya itu banyak sekali untungnya, banyak sekali sisi positifnya. Satu, di bidang praktisi hukum, di bidang kita dalam sisi kepengacaraan, ketika kita misalnya mendampingi klien untuk membuka laporan di katakanlah di Polres, kantor polisi begitu kan, kita sangat pede, tingkat kepercayaan diri kita tuh di atas rata-rata begitu. Artinya apa? Kita tidak pernah takut apapun yang terjadi yang menimpa kita termasuk klien kita, karena ketika kita sudah menerima surat kuasa khusus itu sebenarnya secara penuh baik fisik maupun non fisik kita sudah diserahkan sepenuhnya kepada kita sebagai kuasa hukum untuk melindungi dirinya dari ancaman ataupun dari gerakan yang lain yang sifatnya mengancam begitu kan. Sebenarnya sudah diberikan hak itu kepada kita untuk menjaga melindungi klien kita dari hal-hal yang tidak terduga. Jadi banyak sekali untungnya kita memiliki bela diri sebenarnya. Banyak sekali dari segi mental kita tuh tak tergoyahkan, baik itu di persidangan kita dengan santai aja, tidak pernah ragu, tidak pernah goyang walaupun menghadapi gertakan dari lawan. Belum ada masa yang berteriak begitu ya? Betul. Jadi kita tuh santai aja begitu. Karena kenapa? Setelah itu kita punya di lain sisi apapun yang terjadi, aku punya kekuatan, punya visi yang sifatnya itu bisa membela diri saya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Jadi artinya kepercayaan diri itu ada ya? Paling utama, kepercayaan diri itu yang paling utama. Apa yang membuat Lai misalnya terus memerlukan atau melatih terus kemampuan silat ini? Dan pesannya untuk anak-anak muda seperti Lai, barangkali di bawah Lai usianya, agar mereka juga mengeksplor diri, mengembangkan diri. Bahwa fisik itu perlu, tapi mental juga dikembangkan begitu. Betul. Ya, pesan saya sebenarnya itu kepada anak muda, generasi muda, khususnya untuk Kabupaten Samosir mungkin? Samosir, ya, khusus anak muda Kabupaten Samosir, bergabunglah ke pencaksilat, bergabunglah ke tempat bela diri, karena di situ kalian akan menemukan jati diri kalian, mendapatkan titik moral yang tinggi, pelajaran moral. Bukan hanya fisik ya, tapi mental fisik, juga dilatih ya. Bukan hanya fisikis juga, mental juga, spiritual juga, aspek bela diri juga kalian akan dapatkan di situ, akan pelajari di situ semuanya. Begitu, karena itulah modal bekal utama untuk pondasi kalian untuk pergi kemana-mana. Itulah bekal kalian untuk merantau, karena kan tidak pernah takut dengan berkawan siapapun. Begitu. Terakhir pertanyaannya, Lai Manggisal, ada ungkapan begini. Orang yang berilmu itu seperti padi, betul sekali. Makin berisi makin menunduk begitu. Dalam hal ini sebagai seorang yang mumpuni di bidang silat, bagaimana menunjukkan diri di hadapan orang
ilmu padi itu memang harus ditanamkan. Iya. Karena sejak dulu, sejak saya mengenal bela diri Pencaksilat ini, selalu tertanam dalam diri saya itu ilmu padi itu. Bahkan pesan amanat dari guru besar saya itu mengatakan demikian, jangan pernah cari musuh, carilah kawan sebanyak-banyaknya. Iya. Begitu. Karena kalau mencari musuh di luar sana banyak, gampang mencari musuh, habis itu kita mati, kita kelaparan. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Betul, betul. Ya. Oke, lain Mang Isal. Sahabat Suara Tapian, begitu bincang-bincang saya dengan Mang Isal Sagala, orang yang expert di bidang silat dan pengacara, anak muda Samosir, kelahiran Bonandolo, Horas, Molete. Horas Samosir.